Sebuah jaket berlumuran darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah pergi duka yang agung, dalam kepedihan bertahun-tahun. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Halo teman-teman, sampai bertemu kembali di rubrik Renungan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membedah satu puisi yang berjudul Sebuah Jaket yang Berlumuran Darah, karya Taufik Ismail, yang tadi sudah dibacakan oleh sahabat baik saya, Melani Widyastuti. Sebuah jaket berlumuran darah, karya Taufik Ismail. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dalam perspektif kita sebagai kelas pekerja. Yuk kita urai satu persatu. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah pergi duka yang agung, dalam kepedihan bertahun-tahun. Jaket berlumur darah adalah simbol pengorbanan yang besar yang seringkali diperlukan dalam perjuangan untuk tujuan atau prinsip yang dipegang teguh.
Ini mengingatkan kita bahwa perubahan dan perjuangan seringkali memerlukan pengorbanan yang mendalam. Puisi ini juga menyoroti penghargaan terhadap korban yang telah mengorbankan sesuatu, bahkan nyawa mereka dalam perjuangan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya menghormati dan mengenang pengorbanan mereka dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Puisi ini juga menyampaikan bahwa dalam setiap perjuangan terdapat duka yang mendalam dan kepedihan yang bertahan selama bertahun-tahun. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu membawa kesenangan instan, tetapi bisa menjadi proses yang penuh penderitaan. Ungkapan "kami semua telah menatapmu" dapat diinterpretasikan sebagai kesatuan dalam menghadapi kepedihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perjuangan mungkin membawa duka, tetapi mereka tetap bersama untuk mendukung satu sama lain dalam menghadapinya. Pelajaran lain yang bisa diambil adalah bahwa perjuangan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang makna dan nilai yang dipegang dalam prosesnya. Bahkan jika duka yang agung dirasakan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam perjuangan masih tetap berharga. Dalam keseluruhan, bagian ini mengajarkan kita tentang tantangan dalam perjuangan, pertentangan moral, dan pentingnya tetap setia terhadap prinsip-prinsip yang benar dalam menghadapi penindasan dan tirani. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Puisi ini menggambarkan bahwa dalam setiap perjuangan ada tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Sungai yang membatasi dan berlapis senjata serta sangkur baja mencerminkan hambatan-hambatan fisik dan politik yang mungkin dihadapi dalam mencapai kebebasan dan hak asasi manusia. Puisi ini juga menyentuh tema pertentangan moral, terutama ketika muncul pertanyaan, akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Pertentangan ini mencerminkan dilema etis yang sering dihadapi oleh mereka yang berjuang untuk perubahan. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa perjuangan seringkali menghadirkan pertanyaan etis yang sulit untuk dijawab. Selain itu, puisi ini juga menekankan pentingnya tetap setia terhadap prinsip-prinsip perjuangan dan hak asasi manusia, bahkan dalam menghadapi tekanan dan ancaman. Ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi merupakan bagian penting dari perjuangan yang berkelanjutan. Puisi ini juga menyuarakan kekhawatiran terhadap bahaya tirani dan penindasan. Hal ini mengingatkan kita bahwa perjuangan seringkali adalah upaya melawan kekuatan yang otoriter dan harus dilakukan dengan hati-hati. Pelajaran lain yang bisa dipetik adalah bahwa dalam menghadapi tekanan dan ancaman, perjuangan memerlukan ketegasan dan komitmen yang kuat. Tidak boleh ada pengorbanan prinsip atau pengkhianatan terhadap perjuangan yang dijalani. Dalam keseluruhan, bagian ini mengajarkan kita tentang penghormatan terhadap simbol-simbol perjuangan, kesatuan dalam menghadapi kepedihan, dan pentingnya mengenang mereka yang telah berkorban. Ini juga mengingatkan kita akan kekuatan simbolisme dalam puisi untuk menyampaikan makna yang mendalam. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu. Kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Puisi ini mencerminkan penghormatan yang dalam terhadap simbol-simbol perjuangan. Spanduk kumal dan bendera setengah tiang adalah simbol-simbol yang dipandang dengan rasa hormat oleh mereka yang terlibat dalam perjuangan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya menghargai dan mengenang simbol-simbol yang mewakili tujuan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ungkapan "kami semua telah menatapmu" dan "di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang" menunjukkan kesatuan dalam menghadapi kepedihan. Ini menggambarkan solidaritas dalam mengenang korban-korban dan menghormati nilai-nilai yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut. Puisi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengenang mereka yang telah berkorban dalam perjuangan. Mengundurkan bendera setengah tiang adalah tindakan penghormatan yang umum dilakukan untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah berjasa dalam perjuangan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa mengenang adalah cara untuk menjaga kenangan dan mempertahankan nilai-nilai yang telah diperjuangkan. Puisi ini mengajarkan tentang penggunaan simbolisme dalam sastra. Spanduk dan bendera setengah tiang adalah simbol-simbol yang memuat makna yang lebih dalam konteks puisi ini. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa cara penggunaan simbol dalam puisi dapat menguatkan pesan dan emosi yang ingin disampaikan. Dalam keseluruhan, bagian ini mengajarkan kita tentang penghormatan terhadap simbol-simbol perjuangan, kesatuan dalam menghadapi kepedihan, dan pentingnya mengenang mereka yang telah berkorban. Ini juga mengingatkan kita akan kekuatan simbolisme dalam puisi untuk menyampaikan makna yang mendalam. Pesan itu telah sampai kemana-mana,
melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Ini menunjukkan bagaimana pesan perjuangan telah tersebar luas dan mencapai berbagai lapisan masyarakat. Pesan ini menginspirasi orang dari berbagai latar belakang, termasuk abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, dan pengguna bis kota. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya pesan yang kuat dan nilai-nilai yang dapat menginspirasi banyak orang dalam perjuangannya untuk tujuan yang benar. Ungkapan pawai-pawai perkasa dan prosesi jenazah ke pemakaman mencerminkan kesatuan dalam aksi. Masyarakat datang bersama-sama, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesedihan, untuk mendukung perjuangan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah tentang pentingnya kesatuan dalam mencapai tujuan yang sama, tujuan yang memang kita kehendaki bersama. Puisi ini juga mengajarkan tentang ketekunan dalam perjuangan. Meskipun mungkin ada kesulitan atau bahkan kehilangan nyawa dalam prosesnya, tetapi pesannya cukup jelas. Lanjutkan perjuangan. Ini menekankan pentingnya untuk terus berjuang meskipun ada hambatan. Di bagian ini juga menyoroti bagaimana pesan perjuangan tersebar melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti kendaraan yang melintas dan teriakan-teriakan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan perjuangan. Prosesi jenazah ke pemakaman menggambarkan bagaimana peristiwa tertentu dan simbolisme dapat mempengaruhi dan memotivasi masyarakat. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa momen-momen tertentu dalam perjuangan dapat memiliki dampak besar dan menginspirasi tindakan yang lebih lanjut. Dalam keseluruhan, bagian ini mengajarkan kita tentang pentingnya pesan perjuangan yang kuat, kesatuan dalam aksi, ketekunan komunikasi yang efektif, dan pengaruh peristiwa dan simbolisme dalam memotivasi perubahan sosial. Di dalam perspektif kelas pekerja, secara umum ada 6 pelajaran penting yang bisa dipetik dari puisi Sebuah Jaket Berlumur Darah. Pertama, pengorbanan dalam perjuangan. Puisi ini menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dalam perjuangan. Solidaritas yang kuat di antara anggota kelas pekerja juga tercermin di sini. Darah yang melumuri jaket menjadi simbol pengorbanan yang diperlukan dalam mencapai tujuan perjuangan. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perubahan dan kebebasan seringkali memerlukan pengorbanan yang besar. Yang kedua, konflik moral. Puisi ini juga menggambarkan konflik moral yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam perjuangan. Mereka harus memutuskan antara melanjutkan perjuangan atau mengakhiri, menerima tirani. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa keputusan moral seringkali sulit diambil dan memerlukan pikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, pelajarannya adalah tentang persatuan dalam perjuangan. Puisi ini mencerminkan bagaimana perjuangan dapat menginspirasi dan mempersatukan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Pelajaran yang bisa diambil adalah tentang kekuatan kesatuan dalam mencapai tujuan perjuangan. Dan yang keempat, pesan dan pengaruh. Puisi ini menunjukkan bagaimana pesan perjuangan dapat menyebar ke berbagai masyarakat, ke berbagai lapisan masyarakat dan mempengaruhi banyak orang. Ini mengingatkan kita akan pentingnya komunikasi dan penyebaran pesan yang dalam untuk mencapai perubahan sosial. Dan yang kelima adalah pertanyaan etis. Pertanyaan akhir dalam puisi, akan mundurkah kita sekarang? Mengajukan pertanyaan etis tentang kelanjutan perjuangan dan pengorbanan. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa perjuangan harus selalu dinilai ulang secara kritis, dilakukan evaluasi, dan di sini keputusan-keputusan etis harus menjadi pertimbangan utama. Dan yang keenam, penghormatan terhadap korban. Spanduk dan bendera setengah tiang dalam puisi ini mencerminkan penghormatan kepada para korban di dalam perjuangan. Pelajaran yang dapat diambil adalah tentang pentingnya mengenang dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk perubahan yang lebih besar. Dalam keseluruhan, puisi ini mengajak kita untuk merenungkan nilai perjuangan, pengorbanan, dan pertentangan moral yang seringkali menjadi bagian dari perjuangan untuk kebebasan dan perubahan sosial. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dalam bedah puisi berikutnya. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.